manfaatkan momentum. Jadi kita akan buat materi hari ini. Tadi sudah saya kirimkan sekilas tentang videonya Dr. Boyke dengan seorang dokter juga yang sedang menyebarkan teknik namanya The Power of Powerless. Sayangnya dia pakai bahasa Tuhan dan bahasa Tuhannya bahasa gereja. Jadi menarik juga. Kemudian saya di-challenge sama orang untuk membuat hal sama dan mencoba beberapa kali pada orang apakah ini bisa. Alhamdulillah ternyata memang bisa dilakukan. Nah, kemudian kita mencari sains di balik teknik ini. Dan seperti biasa kami di Zoka biasanya nyebarin ilmu tapi nggak mau hanya nyebarin. Yang mau kita sebarin harus ada dasar ilmiahnya. Jadi hanya sekedar sebarin aja. Sekaligus juga di dalamnya ada syiar. Makanya kita biasanya ada hadis, ada kaitan dengan tauhid kita dan sebagainya gitu. Nah, teknik ini digunakan lebih banyak untuk ke diri sendiri. Jadi harapan kami di Zoka akan bawa teknik ini, sebarkan teknik ini ke banyak orang agar banyak orang punya life tools, punya teknik, punya sumber daya untuk menyelesaikan tantangan, terutama di COVID ini. Karena kami juga khawatir banyak orang ketika COVID ini mencari obat, mencari herbal, mencari semuanya dan menemukan satu hal bahwa ketenangan, bahwa proses internal di dalam diri kita itu akan mempengaruhi hormon yang berkembang di dalam diri kita. Dan ketika hormon ini terganggu, maka imunitas kita akan terganggu. Berapa banyak pasien COVID yang lebih banyak gelisahnya, khawatirnya, sehingga dia lupa bahwa COVID itu selalu akan selesai bila imunitas kita bekerja. Dan stres, kecemasan menekan imunitas kita untuk hadir lebih cepat, menekan imunitas kita untuk bekerja. Akibatnya kita menjadi lebih fragil, sakit. Dan bahkan kita tahu ketika kita butuh imunitas, kita malah stres. Lingkungannya pun tidak mendukung. Dengan begitu banyak memberikan informasi yang menakutkan ya. Sama hari ini misalnya, orang mau vaksin ditakut-takuti dengan nanti 2 tahun dari sekarang bisa meninggal dan sebagainya. Tapi kita tahu meninggal itu urusan Allah, bukan urusan dia gitu kan. Yang kedua, kita juga paham gitu. COVID ini ketika dia keluar dari tempatnya, dia sudah ada namanya di situ. Jadi kita diharapkan melakukan ikhtiar ya, ikhtiar sebagai bagian dari kita menjalankan sunnah. Gitu. Tapi kita paham juga ketika orang kena COVID ada takdirnya. Ketika takdir ada, maka tugas kita bukan mencari ke yang lain, tapi berkoneksi dengan yang punya takdir. Disitulah kita mendapatkan kesembuhan. Sebenarnya di situ teori spiritualnya. Jadi kita akan ambil 2 sisi dari situ. Baik, kita akan mulai share screen dan saya akan langsung sampai 7 step ya. Sudah itu baru nanti kita diskusi. Oke. Ini slide kita. Oke. Ya, terapi kita sebutkan disebut dengan POA, the power of acceptance, kekuatan untuk menerima, karena teknik awal apapun di teknik semua gitu berhubungan dengan teknik menerima, kekuatan untuk menerima. Jadi banyak orang ketika ngadepin COVID, sebenarnya langkah pertama adalah pastikan kita berada dalam kondisi menerima. Kalau belum, fight lah kita. Negosiasi dan
Lakukan apapun yang diperlukan agar kita berada di dalam kondisi mental menerima. Karena ini adalah langkah kesembuhan. Menerima bukan untuk dipelihara ya, menerima untuk dilepaskan. Dan ini harusnya menjadi langkah awal ketika kita mendapatkan atau suatu saat seseorang mendapatkan penyakit. Karena banyak orang fight, banyak orang cari obat, tapi bahwa satu first thing adalah menerima. Dan itu menjadi kata kunci untuk banyak hal. Karena kembali, ketika penyakit itu datang kepada kita, kita paham bahwa itu takdir. Dan kita paham juga, namanya kesulitan ataupun tantangan dalam hidup biasanya bermula dari kesalahan kita. Maka langkah awal adalah istighfar. Menjadi kata kunci untuk semua hal. Begitu juga di dalam terapi. Dan hari ini kita ajarkan itu. Jadi langkah pertama nanti kita akan mengeksplor lebih dalam istighfar di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, agar kita bisa mendapatkan proses kesembuhan. Bagaimana kesembuhan? Karena flow ataupun aliran darah di dalam kita menjadi begitu cepat karena tidak ada lagi yang menghalangi. Nah, itulah sebenarnya kunci dari istighfar. Kalau kita menolak ataupun komplain, kalaupun apa ya Allah itu kenapa banyak kenapanya, akibatnya flow di dalam diri kita, flow itu ada dua ya, yaitu darah dan energi flow yang tidak kelihatan. Nah, panjang cerita tentang energi, nanti kalau mau rekan-rekan bisa ikut di teknik rehat, nanti bisa WA kita, nanti dimasukin ke dalam grup rehat, di situ Bapak Ibu bisa belajar apa tuh energi flow dan sebagainya. Kita nggak bahas itu hari ini. Cuma saya ingin katakan energi flow akan mengalir dengan bagus. Kalau energi flow-nya bagus, aliran energi dalam diri kita bagus, kita bahkan tidak bisa sakit karena pikiran dan tubuh selaras ya. Energi dihasilkan dari pikiran. Ketika energi selaras, artinya pikiran kita selaras. Oke, saya mau menjelaskan sedikit tentang kami ini Zoka. Beberapa kembali ada rekan-rekan ingin buatin rumah terapi, silahkan kami buat. Ini adalah rumah umat. Jadi kami sedang merancang rumah ini menjadi 3 fungsi. Fungsi pertama fungsi sosial, yaitu memberi makan pada 2 kos secara konsisten. Fungsi kedua adalah menjadi inkubasi bisnis buat para tunanetra, serta mereka mungkin akan buat semacam rumah terapi yang disediakan gratis. Dan ketiga, kita akan buat rumah koperasi ekonomi untuk membantu umat. Jadi mungkin kita akan buat koperasi umat Islam ataupun apa nanti kita belum pikirkan itu. Yang jelas ada koperasi di mana dalam koperasi semua orang nanti akan boleh terlibat, semua anggota akan boleh terlibat, dan bersama kita membuat perubahan ekonomi umat. Mudah-mudahan ini, dan salah satu langkah kita dalam galang dana adalah menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, sebagai ganti ilmu kita, silahkan infak. Uang infak digunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Dan karena kami punya di Zokah itu 2 ilmunya, yaitu ilmu terapi dan pembinaan pengembangan diri, maka itu yang akan tersebarkan. Mudah-mudahan nanti kita akan terus pelihara dan kembangkan. Baik, ini adalah 7P. 7P adalah yang akan kita lakukan. Ini adalah teknik POA. Jadi bermula dari 7, mulai kita dengan pengakuan. Jadi kalau kita sakit, mulailah dengan pengakuan bahwa diri kita punya kontribusi terhadap sakit. Mungkin Allah ingin kita evaluasi diri, mungkin Allah juga ingin kita mengurangi dosa, karena setiap sakit itu, kalau diterima ikhlas, akan mengurangi dosa, dan itu bagian pertolongan Allah. Dan mungkin juga Allah ingin kita ingat bahwa karena sakit itu ujungnya cuma 2. Either dia sembuh atau dia dipanggil Allah. Dari situ sebenarnya sakit itu harusnya membuat kita menjadi lebih aware, sekaligus kita lagi jadi banyak berdoa gitu. Mengapa? Karena orang yang sembuh itu artinya sebenarnya dia sudah melewati sebuah perjalanan yang hampir ke titik, hampir di level di mana dia perlu dipanggil. Jadi kalau dia lolos, artinya Allah masih kesempatan. Kesempatan apa yang dibangun itu?
Jadi kalau bagi saya sebenarnya ketika orang misalnya sakit berat ya seperti COVID, orang sembuh, dilihat dia sembuh ini setelah sembuh ini menjadi semakin soleh, atau sembuh dia akan kembali ke halaman itu mirip haji itu mabrur atau tidak gitu. Alat ukurnya adalah ketika dia setelah sembuh. Maka langkah pertama adalah pengakuan. Langkah kedua, selaraskan diri, selaraskan tubuh, pikiran. Gitu. Karena dengan sakit itu sering sekali orang tidak hanya sakit fisiknya, tapi psikisnya ikut sakit. Maka kita perlu penyelarasan. Langkah ketiga, kita akan melakukan teknik pernafasan untuk membangun relaksasi dan mengakses area untuk bisa area dalam hidup kita untuk bisa menstimulasi hormon endorfin. Hormon endorfin untuk supaya kita bisa mengurangi rasa sakit. Hormon endorfin dihasilkan ketika misalnya anak kecil itu main bola gitu, bahkan jepret atau jepret tapi masih main gitu, senang. Sakitnya ketika di rumah, ketika dia kena air dan sebagainya gitu. Tapi ketika main bahagia, dan kita akan lakukan itu. Nomor 4, kita jangkar emosi, emosi untuk mancing hormon endorfin juga, namanya jangkar lucu. Jadi kita nanti akan menjangkar hal-hal yang lucu dalam hidup kita. Gitu. Kenapa? Karena tertawa lepas itu bisa memicu hormon endorfin hadir. Langkah kelima, kita akan picu hormon endorfin. Tadi sudah dilihat di video. Salah satunya adalah teori menggelitik ke area-area tangan, kaki, dan kemungkinan di area dekat pusar. Karena area tersebut adalah area untuk peredakan stres. Keenam, baru kita melakukan proses peregangan, relaksasi, dan sebagainya. Ketujuh, ini momentum. Disitulah kita melakukan permohonan doa, dan kita menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oke, itu langkah kita. Jadi kurang lebih ada 7 step, dan mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk meredakan penyakit kita. Jadi kita lanjutin langkah yang mau kita lakukan sekarang ya. Oke, ini langkah pertama. Ketika sakit, nggak usah banyak keluhan, gitu. Tinggal sentuh area sakit, bacakan istighfar. Jadi kita sakit perut aja, kemudian duduk tenang, sebutkan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai 100 bagus. Tapi tenang, jangan gasak-gusuh. Fungsi istighfar ada 2. Pertama, kita meminta Allah pengampunan pada Allah. Karena sakit itu bisa saja karena ada kesalahan kita. Mungkin juga kita kurang bisa manajemen diri dan sebagainya. Kedua, sakit itu juga istighfar itu untuk membuat pikiran kita nggak chaos, nggak kemana-mana gitu, nggak chaos kemana-mana. Jadi kalau nggak ada pikiran itu, kalau dikendalikan oleh rasa stres, kita akan banyak dialog internal di dalam diri kita. Nah, istighfar itu salah satu langkah untuk mendamaikan dialog internal di dalam diri kita. Jadi sentuh, bacakan istighfar, tapi istighfarnya jangan astagfirullah, yang santai. Astagfirullahaladzim. Kalau perlu pakai tabah ya Allah, maafkan saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lakukan senyaman mungkin sampai 3 atau 5 menit lah. Pegang adik sakit. Saya pernah lakukan ini kalau ketika sakit gigi, duduk tenang dibanding gitu. Duduk tenang. Bacakan istighfar dalam hati sambil sentuh area sakit. Cari tempat yang tenang. Jangan astagfirullah. Ya. Langkah 1. 3 menit boleh, nggak usah terlalu banyak, 3 sampai 5 menit. Diikuti langkah ini. Jadi pegang area kepala. Itu. Nah, ini biasanya boleh tangan kanan di belakang, tangan kiri di depan, atau sebaliknya. Kemudian buatlah pengakuan. Ya Allah, saya menyadari bila kita tahu sakit ini karena apa.
bila kita tahu kita punya dosa, bila kita tahu bahwa kita punya kesalahan, maka ada dua langkah di dalam teknik ini. Langkah pertama adalah mengakui apa yang kita atau kita merasa dosa. Bilang seperti dia katakan, ya Allah, saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan ABC. Kalau nggak ada, ya udah, ya Allah, saya sadari saya melakukan kesalahan karena sakit ini. Saya mohon ampun ya Allah. Saya mohon ridho-Mu untuk mengampunkan saya sekitar 10 kali. Kemudian katakan, ya Allah, saya mohon kekuatan dari-Mu ya Allah untuk melepaskan rasa sakit ini ya Allah. Lakukan ini sampai 3 menit. Selesai, boleh pindah tangan kanan. Kalau tadi kiri dipaskan tangan kanan. Pikirkan masa lalu kita. Masa lalu misalnya kita lagi sakit dada ya, gitu. Pikirkan masa lalu kita di mana kita sehat. Pikirkan masa lalu kita di mana dada kita pernah merasa plong. Pikirkan dulu masa lalu. Oke, pikirkan masa lalu. Kemudian ketika mikirin masa lalu, lihat PAK itu adalah visual auditory kinestetik. PAK. Jadi lihat apa yang orang yang pernah sehat dadanya kalau dadanya lagi sakit gitu. Lihat bagaimana dadanya bergerak, lihat prediksikan apa yang dia katakan ke dalam dirinya tentang dada. Jadi ada sakit, pernahkah ketika di masa lalu dia sehat itu apa yang dia katakan ke dalam diri. Perhatikan saja. Kemudian perhatikan ketegaran, perhatikan aliran darah di dalam dirinya. Bagaimana dia kuat menghadapi penyakit. Pikirkan wajahnya. Kemudian berdoa kepada ya Allah, mohon ridho-Mu untuk membawa kekuatan masa lalu ke dalam diri saya hari ini. Pegang ini nomor 2, tetap sambil pegang begini ya. Kita sambil pikirkan masa lalu kita, kemudian ya Allah bawa kekuatan masa lalu saya ke dalam diri saya hari ini. Diam saat, biarkan saja. Begitu kita berada melihat kembali kita sehat, kata alhamdulillah ya Allah, saya telah merasakan sehat dan mohon ridho-Mu hari ini sehatkan dada saya, sehatkan perut saya, sehatkan apapun itu. Kemudian tutup dengan alhamdulillah. Proses ini dengan proses yang tadi kurang lebih 10 menit. Jadi yang pertama adalah ini tadi istighfar mungkin 3 sampai 5 menit. Yang kedua ini kurang lebih juga 5 menit, jadi kurang lebih 10 menit. Clear ya, langkah 1 ya. Sekarang kita masuk ke langkah 2. Ini langkahnya agak beda, mohon perhatikan. Sekarang dengan rasa sakit ini pikirkan rasa tidak nyaman. Antara 0 sampai 10, apa yang membuat diri kita tidak nyaman pada diri kita. Oke? Tidak ini saya tidak nyaman ya Allah, ini saya tidak nyaman. Dengan sakit ini saya membuat saya jadi resah, membuat saya jadi apapun. Pikirkan itu. Clear, kemudian lakukan peluk diri. Peluk diri itu begini ya. Bagian sini. Oke, sambil ucapkan istighfar bisa 10 atau 20 kali terserah. Biasanya 10 kali sih. Teknik peluk diri ini sekarang mau masuk ke Indonesia tadinya, cuma karena kena COVID ya. Ini teknik ini namanya teknik surgawi. Bayangin juga, teknik saya bawa ini. Saya belum bisa masuk ke Indonesia tadinya terbentuk COVID. Oke. Setelah selesai 1 sampai 10 kali, maka ini yang akan kita lakukan. Jadi tahu ya tadi, pikirkan perasaan tidak nyaman pada sakit, peluk diri, ucapkan istighfar. Setelah itu kita akan bukan sentuh itu sebenarnya, menggosok. Jadi begini namanya. Jadi menggosok-gosokkan sampai bawah bahu. Ini area meridian yang membuat kita tenang. Kemudian pikirkan tempat nyaman. Tempat nyaman itu bisa pantai,
bisa gunung, bisa apa gitu. Oke. Kemudian bayangkan kita berjalan tempat nyaman, hitung sampai 20 hitungan. 1, 2, 3, 4 sampai 20. Nanti kita lakukan bareng ya. Kemudian selesai 20, lihat mata tanpa gerakin kepala, tetap di tempat. Ke sini, 1, sini 2, sini 3, 4, 5 kali ya. Begitu selesai, kita lakuin lagi dari awal nih langkah 1. Jadi pikirkan tadi perasaan tidak nyaman, kemudian peluk diri, istighfar 10 kali, sentuh, kemudian sampai sentuh, kemudian sambil pikirkan tempat nyaman, bayangkan kita berjalan tempat nyaman, hitung 1 sampai 20. Selesai, mata kiri, mata kanan 5 kali, udah itu ulang sampai 3 kali, kemudian tutup dengan tarik nafas. Oke, saya kasih satu ronde contoh ya, misalnya gitu. Saya orang sakit nih, nggak nyaman ya Allah dengan rasa sakit ini membuat saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjalan, tidak jalan, saya orang sakit ya, jalan pincang dan sebagainya. Pikirkan rasa tidak nyaman. Saya peluk kiri, ucapkan istighfar, astagfirullah, ucapan istighfar gitu ya, jangan astagfirullah gitu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah itu kita akan ini. Oke, kemudian bayangkan tempat yang menurut kita nyaman. Dan bayangkan kita berjalan di dalamnya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian mata kita geser ke kanan, ke kiri, 1, kanan, ke kiri 2, kanan, ke 3, kanan, kiri 4, kanan, kiri 5, tutup dengan tarik nafas. Alhamdulillah. Lakukan ini sampai 3 kali putaran tadi. Begitu selesai, cek pikiran perasaan yang tidak nyaman kita. Sudah selesai, sudah berkurang atau belum? Berkurang, belum sudah berkurang, skalanya di berapa? 10 misalnya ke 5, 8 terus sampai kita berada di level ke 0 luar biasa. Kalau bisa 0 luar biasa. Harapannya gitu. Ya. Nggak boleh berkedip. Sebenarnya kayak gini. Jadi satu ini. Kalau mau berkedip, kedip dulu. Baru. Oke, clear. Oke ya, jadi itu langkah 2 ya, langkah 1 tadi, langkah 2 ini. Sekarang kita akan masuk ke langkah 3. Jadi saya ingin kembalikan yang ini dulu. Semua gerakan mata kiri kanan itu sampai tetap pusat, ya. Jadi nggak dilepas. Kita hanya selesai ketika ucapan alhamdulillah baru boleh lepas. Oke, itu ya. Oke. Sekarang adalah Underwell nih.
kita agak beda tadi dengan yang tadi apa di Indonesia kita pakai yang berlaku di dalam langkah 1, 2 kalau bisa sih sampai selesai Bu. Nah, jangan dijeda. Langkah 1, 2. Jadi kita pastikan ketika melakukan ini kita siap. Kita punya waktu bangsa 30 sampai 45 menit melakukan ini. Jadi kita punya waktu banyak ya. Oke. Langkah berikutnya kita akan bernafas. Bernafas namanya terkenal ini. Teknik ini disebut dengan 478. Jadi tarik nafas 4, keluarin 7, nafas 4, tahan 7, kemudian keluarin 8. Gitu. Jadi 4, 7, 8. Tarik nafas 4, tahan 7, keluarin 8. Nafas lewat hidung, tahan, kemudian keluarin lewat mulut. Nah, sebelum melakukan teknik ini, tambahan, kita pikirkan dulu happy moment di dalam hidup kita. Hal yang bahagia di dalam hidup. Pikirkan satu kejadian di dalam hidup kita yang kalau kita pikirin kita bahagia sekali. Kita bahagia. Pikirin momen itu sesaat saya dapat gitu. Dapetin momen itu. Nah, kenapa kita perlu pikirkan dulu agar nanti ketika lagi proses sesi ini tidak lagi nyari-nyari memori yang mana, kita siapin dulu memori kita. Memori yang mau kita akses. Kita ketik itu. Oke, nah didapat baru kita lakukan teknik. Nah, teknik ini dilakukan menurut Andrew Weil, penemunya ini, maksimal kita cuma lakukan 4. Jadi, tarik nafas, tahan, keluarin. Tarik nafas, tahan, keluarin, tarik nafas, tahan, keluarin. 4. Kemudian kalau mau mulai lagi, istirahat dulu, nanti pulang lagi. Cuma kita akan lakukan 4 cukup. Jadi yang kita lakukan nanti tarik nafas, tahan, keluarin, sambil keluarin. Begitu selesai sesaat kita pikirkan dulu memori tadi, akses dulu memori tadi. Jadi yang bagus sebenarnya sambil ngeluarin nafas, sambil kita memikirkan memori tadi. Jadi kita nafas, tahan, akses memori tadi. Tarik nafas, tahan, akses memori tadi sambil kita keluarin nafas. Itu adalah 2 hal. 1, dapetin relaksasi. Kemudian perasaan bahagia itu akan memancing endorfin keluar, hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang bisa meredah rasa sakit. Ayo kita lakukan ya. Nah, jadi tarik nafas 4, keluar, tahan 7, keluarin 8, sambil keluarin nafas, pikirkan akses memori bahagia kita. Jadi untuk mudahnya kita akses dulu sesaat, kemudian baru kita lakukan teknik nafas. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai. 2, 3, 4 tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluarin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapan bagus, tarik nafas. 2, 3, 4 tahan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bagus, tarik nafas. 2, 3, 4 tahan. 2, 3, 4, 5, 6. 7 bagus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bagus. 2, 3, 4 tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluarin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya bagus. Sip. Itu langkah 3. Kita masuk sekarang ke langkah 4. Oke, sekarang kita masuk ke ini justru kita sekarang memancing endorfin keluar. Jadi pikirkan
satu momen di dalam hidup kita. Hal yang lucu sekali. Jadi kalau ingat itu kita lucu banget. Jadi kalau kita kapanpun dimanapun kalau ingat kejadian itu lucu banget. Nah setelah dapat kita namanya anchor. Anchor itu adalah mencari tombol di dalam apapun itu. Jadi anchor itu adalah jangkar emosi ya. Jadi kita bisa gunakan tangan kita, bisa gunakan apapun sebagai tombol lucu kita. Jadi boleh pegang jempol, boleh usahakan tombol yang dibuat adalah tombol yang unik. Gitu. Jangan begini, kalau begini kan kita seperti gitu. Jadi harusnya kita pakai tombol yang unik, pegang di tengah atau apa. Kunci dari teknik ini adalah santai. Gitu. Pikirkan momen itu dan kalau kita ingat itu momen itu kita jadi lucu. Kalau bisa sampai terbahak, ya mungkin terbahaknya itu, tapi kita bisa membayangkan itu jadi sangat lucu. Oke ya, oke kita mulai pikirkan dulu. Ada momen. Nah sekarang sambil pikirkan itu boleh pejamkan mata Bapak Ibu. Pikirkan itu sambil senyum-senyum, sambil kita merasa sekali bahwa kejadian itu benar-benar hadir dan sangat lucu. Bagus sekali dan sangat lucu. Kita gunakan tombol itu. Dan rasakan semakin tombol kita gunakan, semakin kita kejadiannya, semakin terasa lucu dan membuat kita menjadi semakin ingin tertawa. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, bila kita ingin mendapatkan perasaan ini, maka langkah kita adalah hanya menggunakan tombol ini, seluruh perasaan kita hadir dan berada di dalam diri kita. Tubuh dan pikiran kita menghadap. Baik, lepaskan tombolnya, baik nafas. Luar biasa. Itu tadi dalam inner nas. Sekarang dipancing di dalam diri kita. Gitu. Nah, salah satu pancingan adalah jadi kita memancing dengan sengaja menggelitik area tangan. Jadi boleh begini menggelitiknya. Jadi, kalau merasa geli, juga. Kemudian area kaki, telapak kaki kita, kaki kiri, kaki kanan, gitu. Sampai kita geli nggak jadi masalah, walaupun mungkin susah merasakan geli. Gitu. Setelah itu area pusar kita klik dikit. Gitu. Nah pusar ini ternyata dia mempunyai area meridian, peredakan stres dan relaksasi. Terakhir baru kita gunakan tombol tadi untuk mendapatkan perasaan lucu. Gitu. Jadi itu yang mau kita lakukan, ini memancing. Klinik sendiri memang nggak geli sih, tapi memang usahakan ketika melakukan klinik itu, ini kita pancing dengan bibir kita yang itu untuk memancing perasaan itu. Dan terakhir kita akan perkuat dengan teknik anchor. Oke, clear ya. Jadi langkah kita mengkritik diri sendiri, terserah sekuat apa, terakhir di pusat. Ya, jadi ketika udah merasa geli banget, ya, pindah ke pusat. Tidak ada waktunya, ini sesantai mungkin gitu. Sambil kemudian kita tutup dengan anchor. Oke, ini targetnya di langkah ini adalah memancing endorfin keluar. Jadi perasaan bahagia, perasaan lucu, perasaan ketawa. Gitu. Ingat Morris Goodman, Miracle Man. Gitu. Salah satu yang membuat dia sembuh walaupun dia jatuh dari pesawat dan dia hanya bisa dari kuping ke bawah itu nggak berfungsi ya. Jadi kuping ke atas dia hanya bisa, itu yang dia bisa diselamatkan, bawah tulang hancur macam-macam gitu. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak mau dengar dokter. Yang dia lakukan adalah berlatih dan menyewa video lucu. Hampir setiap hari dia setel video lucu gitu. Dan ketawa. Dan dia hanya 8 bulan di rumah sakit. Miracle, disebut miracle karena hampir tidak ada satu dokter pun saat itu meramalkan dia bisa sembuh. Dan salah satu tekniknya adalah memancing kelucuan dalam hidupnya.
Nah, itu salah satunya. Nah, ini yang kita lakukan. Langkah 3, langkah 4. Langkah 4, langkah 5. Karena kita masuk ke langkah 5-nya, ini nggak bisa. Oke. Kita masuk ke langkah 5-nya adalah relaksasi. Jadi setelah tadi kita senyum, ketawa, dan sebagainya, cari tempat. Nah, ini rasa rileks. Jadi kita relakskan peregangan, kita sebut ya, kita tarik nafas, keluar, lakukan sampai 10 kali, bahkan bisa lebih. Fokuskan hanya pada nafas dan keluar saja. Gitu. Yang bagus sambil tarik nafas dan keluar, perhatikan area tengah kita sebutkan mata ketiga. Fokuskan, tarik nafas, keluar 10 kali, pejamkan mata, fokus pada nafas, sadari keberadaan PAK itu, apa yang kita lihat di dalam pejamkan mata. Kemudian sadari kinestetik itu biasanya berdasarkan perasaan, jadi sadari punggung kita yang nempel, sadari kaki kita yang nempel, sadari suara-suara di sekitar kita. Kemudian rasakan rasa rileks perlahan-lahan. Saya merasakan rasa rileks, ucapkan dalam hati, saya merasakan rasa rileks dari kaki. Kaki itu bisa lebih persempit lagi dari telapak kaki, melewati pergelangan kaki, melewati betis, melewati paha, melewati tulang belakang saya, melewati dada, melonggarkan area sana, membuatkan dada rasa plong, melewati leher, melewati tangan, melewati kepala, melewati tulang belakang. Ngomongnya pelan-pelan ya, biar dia terasa. Dan melewati seluruh sel di dalam depan, sendi-sendi, dan setiap area di dalam tubuh saya. Katakan itu. Tubuh rileks. Ya, yang ngerti hipnosis bisa katakan membuat otot-otot sekitar mata makin lemah, makin rileks. Ini nggak ada waktunya, boleh gunakan, bahkan beberapa orang ada gunakan dengan lebih rinci dari telapak kaki saya melewati jari kaki saya, jari kelingking kaki kiri, nah, boleh itu, boleh itu. Bahkan boleh digunakan sugesti membuat alit darah saya lancar, memberikan stimulan pada imunitas saya untuk hadir, whatever. Nah, itu adalah keinginan kita. Nah, begitu selesai area sini, kita akan masuk ke langkah ke-7. Jadi tetap dalam kondisi rileks, kemudian pegang area sakit kita yang kita rasakan satu-satu ya. Jadi selesaikan satu, kemudian bergerak ke yang lain. Baca istighfar. Kemudian katakan, ya Allah, atas ridhamu sembuhkan penyakitmu. Kemudian baca itu doa rupiah. Sesuai Rasulullah ya, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa. Jadi kita baca bismillah dulu. Ada yang 7 kali, ada yang 7 kali. Jadi sambil pegang, sambil kita bilang kalau atas ridhamu sembuhkan penyakitmu. Kemudian bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk ke doanya. Alhamdulillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa. Boleh berulang-ulang lagi dengan masalah. Sambil memegang ini, kita bisa kembali memodel kesehatan masa lalu. Memodel itu artinya pikirkan masa lalu. Kita kakinya sakit. Pikirkan memodel itu sengaja lakukan caranya gini. Bayangkan kita melihat cermin. Cermin itu adalah, kita bisa lihat dalam cermin, kita pernah sakit, kita pernah sehat, misalkan kita sakit. Lihat bagaimana kita berjalan saat itu. Lihat bagaimana kuatnya kita. Bayangkan model di kaca, dan tidak lama kemudian model di kaca itu keluar, memberikan aura. Aura itu memberikan kekuatan kepada kita dalam bentuk warna kristall, dan bergerak masuk ke dalam diri kita. Dan pikirkan
bahwa saat ini kita berpikir merasakan seperti orang yang pernah sakit. Itu bisa terjadi gitu. Begitu selesai memodel, puji nama Allah dan seperti alasan harus dikabulin doa. Ini jadi 5W1H tuh. Jadi kalau ada orang bisa puji nama Allah, caranya gimana puji? Ya udah, what? Apa yang membuat Allah harus mengabulkan doa kita? Kita bisa mengatakan, ya Allah, sembuhkan kaki saya karena ini membuat saya bisa berjalan ke masjid setiap subuh, setiap hari. What? Jadi kita buat apa yang membuat Allah? Usahakan buat aja pertanyaan sebanyak-banyaknya dari 5W1H. Misalnya why, kenapa kaki saya, kenapa Allah harus sembuhkan kaki, terus sebut aja, ya Allah, sembuhkan kaki saya, ridhokan sembuhkan kaki saya agar saya bisa berbuat kebaikan bagi orang lain, apapun itu. Dan ketika masuk kata how, bagaimana Allah menyembuhkan, maka kita bisa mengatakan, engkau adalah penguasa jagat ini, penguasa tubuh, pencipta makhluk, maka hanya engkau yang bisa menyembuhkan semua orang. Jadi puji nama Allah plus alasan harus kita berikan. Itu selesai, tarik nafas, diam saat, nikmati saja hari. Nah, begitu kita merasa selesai, silakan dan cek rasa sakit. Jujur, saya sih lihat banyak orang berubah dari sini. Nah, ilmiahnya di mana? Ada banyak kemungkinan. Pertama, jelas Allah sembuhkan. Yang kedua, ada hormon mengalir menyembuhkan penyakit itu. Itu yang terjadi. Jadi, sainsnya di sana. Jadi, karena kembali, bisa saja kan hormon karena imunitas kita. Kembali kan tubuh kita cairan ini yang mengaliri tubuh kita. Cairan ini akan membantu penyembuhan. Dan ini menjadi lebih menarik kalau hidup kita diisi dengan kayak gini ketika sakit. Ketika sakit pertama, sakit itu menjadi alat pengurang dosa di mana ketika sakit kita menyebut nama Allah lebih banyak. Yang kedua, kita menjadi lebih kuat, lebih penuh sumber daya. Jadi karena beberapa kemarin kawan-kawan ada yang sakit kemudian merasa bahwa dia tidak penuh sumber daya lah. Sudah saya bilang sakit itu dari Allah dan Allah punya kuasa untuk menariknya kembali. Itu kunci ya sebenarnya. Jadi kita tidak bisa bergantung dengan obat. Obat itu hanya media kita. Jadi kata kuncinya adalah kita koneksi dengan Allah, maka itu sembuh. Dan itu menjadi kita penuh sumber daya itu. Jangan karena ada orang sakit nggak punya duit jadi sedih karena nggak punya duit buat beli obat, akibatnya malah memperkeruh suasana. Karena dengan perasaan itu dia malah makin down. Down itu mempengaruhi psikis, mempengaruhi segala juga. Oke, baik, itu tadi yang saya share 7 step, 7P. Mudah-mudahan bisa bantu kita. Insya Allah ini kita akan record kok. Kita akan record karena kita akan sebarkan ilmu ini ke orang-orang. Mudah-mudahan nanti kalau COVID udah lewat PPKM, kita akan ketemu juga teman-teman yang di Jabodetabek ya, bisa bantu orang, ajarin orang karena kita pengen beberapa kali orang kita bisa sembuhkan dan orang yang terutama yang kena COVID ya, dengan video ini bisa penuh sumber daya. Penuh sumber daya means kadang-kadang orang itu sedih gitu, nggak dapat oksigen, nggak dapat apa. Clear itu fakta bahwa oksigen nggak dapat. Tapi kan fakta lain yang nggak selesai, yang dia lupakan adalah bahwa tanpa oksigen itu bisa saja sembuh dia gitu. Karena kesembuhan bukan karena oksigen gitu, maksudnya gitu sebenarnya. Jadi kemarin ada orang yang khawatir telepon saya, Mas aku sekali PHK kalau keluargaku ada yang sakit, gimana ya Mas? Aku nggak punya uang. Sakit aja belum. Dia khawatir nggak pugu-pugu gitu. Khawatir bahwa aduh kalau sakit nanti sini saya nggak punya uang nih. Kamu saya bilang kan ya asuransinya sama Allah. Jadi ya biar Allah yang asuransinya karena
Sakit itu kan datangnya dari Allah sebenarnya. Dan mostly sebenarnya yang sering dilupakan orang adalah ketika sakit get connected. Karena itulah power, itulah resource gitu. Itulah sumber daya gitu. Jadi sering orang lupa bahwa sumber daya bukan obat, sumber dayanya ketika kita connected dengan begitu lepas, maka kita begitu nyaman gitu. Memang hari ini termasuk saya juga kayak kemarin saya kapan tuh. Kadang tidak, saya lagi aus sore-sore gitu. Terus keluarlah ngobrol, sambil ngobrol biasa ngobrol sama tukang warung. Minum-minum ngobrol gitu panjang. Nah pulang dari situ malam kok tenggorokan agak sakit. Nah kebetulan saya malam itu menghabiskan waktu berbicara dengan teman-teman yang habis kena COVID ya gitu semacam. Nah itu akibatnya begitu ada tenggorokan sakit, itu pikiran itu jadi kemana-mana dan seperti jangan-jangan sakit jangan. Nah pada saat itu sebenarnya pikiran itu liar. Nah ketika liar maka saya ambilkan wudhu, duduk sholat, kemudian kita duduk pikirkan tentang Allah, connecting. Karena ketakutan kita itu kadang-kadang yang saya pernah cerita tentang yang orang yang tinggal di pembersihan gudang es itu, yang mungkin belum tahu cerita ya. Jadi ada orang yang tiap hari kerjaannya membersihkan daging, gudang daging. Gudang daging itu dibersihkan setiap hari oleh dia. Suatu saat di satu malam, karena dia shift 3 shift malam, dia bersihin gudang tapi dilihat kok nggak ada daging. Terus kok berantakan toko gitu. Dia termasuk belum lama lah di Permat ini ya. Gitu. Jadi dia main bersihin aja gudang daging dan sebagainya. Tahu ada pintu joger gitu. Dan ternyata itu pintu gudang. Dari cold storage itu gudang daging itu dingin sekali Bapak Ibu. Gitu. Cold storage itu gudang dingin. Jadi orang kalau lama di situ ditutup itu ya bisa meninggal karena kedinginan. Nah, itu kan tempat simpanan daging dan sebagainya. Nah dia terjebak di situ. Pintunya digudur-gudur dan sebagainya, nggak ada yang buka. Dan besok ditemukan dia meninggal karena kedinginan. Hasil otopsi. Tantangannya adalah yang perlu dipikirkan itu jadi ini ceritanya menjadi legend gitu. Karena ini cerita tahun 40-an sebenarnya. Cuma namanya jadi kenal sudah legend jadi namanya berubah-ubah gitu. Yang menarik adalah hari itu lagi cuci gudang. Jadi cold storage-nya sebenarnya mati. Biasanya datang dia main bersihin, nggak perlu nyalain cold storage, jadi karena dimatiin kan, dia kan otomatis gitu. Dan dia nggak onin gitu cold storage-nya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah orang di dalam situ. Cuma pikirannya gitu menjebak dia pada kondisi di mana dia seakan-akan berada di gudang daging. Ya. Dan itu artinya apa? Dia menghipnosis dirinya sendiri seakan-akan berada di gudang daging dan organ bekerja mengikuti apa pikirannya. Karena tidak kuat, karena visualisasinya pikirannya begitu kuat, seakan-akan itu real, kembali dalam ilmu hipnosis atau ilmu NLP, pikiran tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Dan dia meninggal karena, tanda kutip, orang bilang dia bunuh diri. Bunuh diri dengan pikirannya. Dengan membuat seakan-akan dia real berada di gudang storage. Sebenarnya ini mirip kejadian kita dengan COVID sebenarnya. Jadi bisa saja orang itu sebenarnya kuat. Kan orang kena COVID itu ada kemungkinan ya, ada yang kuat dan sebagainya. Tapi karena pikirannya begitu menjadi hantu, begitu menjadi momok bagi kehidupannya, organnya membuka jalan bagi COVID untuk masuk merusak organnya. Dan ini harusnya menjadi perhatian. Jarang orang ngomong ini sebenarnya di dalam dialog-dialog COVID. Orang fokus pada vaksin, pada obat, pada melupakan pada hey come on gitu. Pikiran kita itu dan sebenarnya banyak kejadian proses obat dan placebo namanya. Maaf, proses placebo itu adalah kalau di FDA ini menurut teman-teman ya, kalau kita punya obat ini hanya bisa lolos
kalau dia punya pengaruh lebih kuat dari efek placebo. Efek placebo itu adalah orang distimulan sakit kepala misalnya, kemudian dikasih tahu ada obat terbaik yang bisa langsung menyembuhkan sakit kepala, maka diberilah tepung tepung yang seperti obat, jadi obat tapi isinya nggak ada isinya gitu. Dan kalau orang itu bisa sembuh, harus dicek kalau ada obat sakit kepala, efeknya bisa lebih powerful nggak dari efek placebo, baru dia bisa lulus uji gitu. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa dilulusin gitu. Jadi orang itu obat yang lolos di FDA menurut teman-teman harus bisa lolos kalau dibandingkan dengan obat yang basisnya adalah placebo. Itu mas. Jadi efek placebo itu ada, dan sebenarnya efek placebo itu di banyak hal ya gitu. Dan biasanya orang kalau di dalam FDA dikumpulin orang-orang yang mudah sugesti gitu, mudah tersugesti, dan itu orang-orang yang menjadi model dari placebo. Nah sebenarnya placebo itu menyembuhkan apa enggak? Kalau secara ilmu neuroscience menyembuh, karena dengan meyakini bahwa dia sembuh, maka organnya bermitra dengan dia menyembuhkan dirinya. Tapi kalau dia tidak meyakini, ya iya, nggak bisa. Makanya dalam ilmu obat, kita juga sebenarnya paham bahwa ada orang yang tersugesti oleh obat. Jadi kalau ke dokter belum dikasih obat, dia nggak merasa sembuh, padahal sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Itu juga bagian efek placebo. Jadi dokternya sendiri sudah placebo kejadian. Karena kembali pikiran itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya melihat fenomena termasuk diri saya juga sebenarnya. Ada orang ditens, orang sebenarnya biasa-biasa aja, gitu. Tapi ketika ditensi tinggi dia. Kenapa tinggi? Karena ditensi. jadi karena dia ketika ditensi, aduh jangan-jangan tinggi, jangan-jangan tinggi gitu. Akibatnya apa? Pikiran itu terkoneksi dengan jantung ya, jantung yang memompa darah gitu. Jadi ketika pikiran stres, jantung stres, memompa darah lebih banyak. Jadi ketika ditensi dia jadi tinggi. Kenapa tinggi? Ya karena ditensi. itu masalahnya. Jadi kejadiannya saya curiga PCR begitu, nggak tahu juga PCR begitu nggak ya. Jangan-jangan kena gitu. Jadi dari PCR kena, ya itu saya lagi nggak tahu apa hubungan, belum tahu gitu. Untuk sebagian orang bisa saja terjadi seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk teman-teman. Ada pertanyaan boleh tentang fisiknya tadi gitu. Jadi kembali, ini kembali juga nih bagian karena praktis di sini bisa ini terapis di sini. Jadi cara kita berbicara dengan klien kita, dengan orang kita harus menjadi seorang yang menurunkan tensi. Kalau saya menurunkan tensi itu gini Bapak Ibu. Kalau ada orang penyakitnya berat, kita ngomong ke orang, Pak, ini berapa penyakitnya? Bagian ini rusak, bahkan ini rusak. Saya khawatir nih terjadi sesuatu sama Bapak. Nah, itu sebenarnya itu menaikkan tensi ngomong gitu. Tapi kalau Pak, everything is gonna be okay. Tenang Pak, ini Pak. Gitu. Ini Bapak paling ini sedikit Pak, ini sedikit aja masalah. Sebenarnya itu membuat kita jadi pulling pasien. Itu kemarin saya sering banget cerita nih, kalau saya dulu masih suka diundang beberapa peserta itu dokter, kadang-kadang kesehatan. Saya sering bilang ke mereka itu hati-hati cara kita bicara. Karena devisa kita pergi ke Singapura, gitu, hanya perbedaannya kecil. Karena orang Indonesia nggak kalah sebenarnya keahliannya dengan Singapura. Kenapa orang kaya suka ke Singapura? Terus saya diskusi mereka. Itu yang sering saya ceritakan. Orang kaya itu cerita, aku Mas Yari ya, gitu. Kalau ketemu dokter, liatin hasil ronsen deh. Tarik nafas berkali-kali, saya sebelum diomongin itu saya udah down banget, sudah kayak udah mau mati besok kata dia. Di Singapura, saya tahu saya lagi posisi jelek. Orang Singapura, dokter Singapura mengatakan, it's okay, we can do something for you. Dengan penuh bahasa semangat, itu menyemangati hidup saya sebenarnya gitu. Jadi perbedaan kecil itu bisa kita keluar kedua. Jadi orang
Orang sana mungkin ya, saya nggak tahu cara belajarnya, karena sering saya kritis para dokter itu. Orang sana belajarnya itu memasukkan unsur psikologi di dalam kesehatan manusia. Sementara di Indonesia, orang masih melihat manusia itu kayak mesin gitu. Mesin motor, mesin apa, kalau rusak ganti businya selesai. Di Indonesia enggak, sebenarnya manusia itu enggak seperti itu sebenarnya. Kita sama-sama flu gitu, ada orang 3 hari selesai flu-nya, ada orang butuh 2 minggu sudah selesai. Artinya manusia itu bukan mesin, manusia psikologi, dan psikologi memainkan peran yang penting terhadap kesehatan seorang. Means saya bicara psikologi itu tentang cara berpikir kita, karena berpikir kita mempengaruhi internal kita. Berpikir kita mempengaruhi hormon yang mengalir di dalam kita. Berpikir kita mempengaruhi sistem imunitas tubuh kita. Nah, apalagi sekarang, COVID. Kita sudah tahu solusinya adalah sistem imun. Nah, kenapa orang tidak pernah menyentuh bahwa stres, main game yang jelek di pikiran ini akan mempengaruhi sistem imun bekerja. Ini jarang disentuh. Orang lagi banyak menstimulasi sistem imun dengan faktor eksternal, yaitu dengan buah, dengan makanan. Itu bagus menurut saya. Tapi sisi lain kita harus perhatikan ada area sistem imun di dalam pikiran kita. Harusnya kajian-kajian tentang mind and body, mind over body, menjadi jurnal juga sebenarnya. Cuma memang di Indonesia ini, walaupun Barat sudah berubah ya sebenarnya. Bahkan Larry Dossey itu salah satu dokter yang sekarang ceramah di 80 fakultas kedokteran di Amerika dan sekitarnya gitu. Dia sedang memperkenalkan the power of prayer, kekuatan doa, dan diajarkan pada mahasiswa kedokteran yang mereka kan di Amerika seperti itu, karena dia menunjukkan kajian-kajian riset gitu. Jadi banyak kajian, mungkin Bapak Ibu nanti cari buku Larry Dossey, The Power of Praying. Dia cerita, saya kumpulkan orang penyakit sama di sebuah rumah sakit. Dua bangsa. Yang satu saya panggilkan seluruh pemuka agama, ya Hindu, Buddha, Kristen, sebagainya, termasuk Islam. Terus doain itu. Yang satu nggak didoain. Yang menarik adalah begitu bisa saya ternyata yang didoain jauh lebih cepat sembuh. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa doa punya pengaruh terhadap kesembuhan. Dari mana sayangnya? Ya belum dicari. Karena mereka based on science ya. Tapi kalau dari sisi kita ketemu sebetulnya. Doa mempengaruhi cara orang berpikir. Connecting menjadi proses resonansi. Jadi kalau saya mendoakan ibu-ibu gitu, ibu-ibu terasa berkoneksi dengan saya secara pikiran, sebenarnya doa saya akan nyampe ke sana, membuat tubuh dan pikiran itu lebih tenang. Nah, tentu kita bicara faktor non teknisnya, yaitu Allah menghadirkan kesembuhan pada kita, itu tidak bisa diusir oleh saya, tapi oleh belief ya. Baik, oke, ada pertanyaan? Saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, artinya 7 step itu bisa dikerjain. Step tadi kita bicara tentang satu tadi, mulai pengakuan sampai permohonan doa ya. Ini lebih halus ya. Ada teknik lain yang pada kasar saya begitu ya, kayak tadi sudah saya tunjukin salah satunya. Tuhan, sembuhkanlah penyakit saya. Itu bukan bahasa halus laku hamba. Hamba ini nggak bisa perintah Tuhan. Hamba ini nggak bisa tahu, tapi ya Allah mohon, ya Allah ridhokan ini sembuh. Nah, itu yang berbeda kita dengan pada doa-doa dari gereja dan sebagainya. Jadi kita lebih halus, kita ajukan permohonan pada Allah. Dan itu banyak. Jadi sebenarnya makanya beberapa teknik ada yang kita adopsi, ada yang kita selaraskan dengan cara kita. Jadi nggak bisa kita perintah Tuhan, sembuhkanlah penyakit saya, nggak bisa. Itu bukan bahasa hamba. Kita nggak mungkin perintah Tuhan. Kita boleh berdoa, tapi jangan perintah Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, saya rasa 7 langkah ini bisa
bisa diajarkan ulang. Insya Allah nanti kita share untuk teman-teman yang hadir di sini. Dan kita kembali, biasanya kita share, kita ajarkan ke orang, agar orang itu berdaya. Dan kami punya misi itu. Tentu di situ ada balik dalam mereka yang mau infak, silahkan infak untuk kegiatan kita, tapi di balik itu kita ingin sebarkan ilmu ini sebanyak-banyaknya, agar banyak orang berdaya, terutama mereka yang kena COVID. Hari ini yang kena COVID, yang harus kita bantu adalah bagaimana dia penuh sumber daya di dalam dirinya. Karena COVID ini ada orang yang isoman dirinya nggak pakai vitamin, nggak apa-apa, yang membedakan dia diduduk aja 14 hari dan sembuh kok. Jadi nggak perlu vitamin dan sebagainya. Jadi ada orang nanya, minum, buktinya ada orang sembuh nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapain itu hanya makan biasa, dipaksain makannya, ada kadang nggak enak makan dan sebagainya, dipaksain makan, sembuh juga 14 hari. Tanpa banyak sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan, di dalam konsumsi sehari-harinya, maksudnya ya begitu aja. Jadi kalau hari ini ya begitu, tidak ada tambahan apapun, and yes, dia sembuh juga selama 14 hari. Artinya cuma yang perlu kita jaga pikiran kita. Nah, yang membedakan dia kan hanya jemur dan sebagainya. Mungkin itu yang kita kurang selama ini ya, karena kita banyak di rumah dan sebagainya. Gitu. Baik Bapak Ibu, silakan pelajari ulang. Nanti setelah di-share, kemudian nanti bantu sebarin info ini, insya Allah juga nanti kalau kita sudah COVID lewat atau PPKM lewat, kita lihat nanti aturan pemerintah yang di Jabodetabek, kita kumpul, kita latihan bareng. Yang punya penyakit kita bawa, kita trial, kita lakukan teknik ini agar dia bisa sembuh penyakitnya. Untuk saat ini Bapak Ibu pelajari, kalau ada sakit silahkan gunakan teknik ini dan ajarkan ke orang. Jadi kami sebarkan informasi ini sebanyak mungkin, kalau bisa semua umat Islam bisa pelajari ini dan bisa siarkan juga tuh hadis riwayat Muslim 2202 yang sebenarnya harusnya masuk ke dalam Tibun Nabawi. Sentuhan itu saya juga bingung kenapa sentuhan ini tidak masuk ke dalam Tibun Nabawi. Orang mengenal fasdu, orang mengenal bektam, tapi tidak mengenal sentuhan. Gitu. Pada sentuhan ini diajarkan oleh Rasul ya. Gitu. Dan ini bagian dari hadis yang sahih. Gitu. Baik, Bapak Ibu, semoga hari ini kita dapat ridho dan banyak berdoa hari ini, masih masa hari tasyrik ya, sunnahnya kita banyak berdoa, banyak mengingat Allah, banyak ingat kenikmatan dan banyak beramal. Semoga kita menjadi manusia yang dididik Allah untuk bisa menjaga hidup ini di dunia dan memberikan ruang pada kita untuk meraih ridha Allah di hari akhir. Dan pengadilan kita tuh di hari akhir mudah-mudahan penuh dengan kebahagiaan karena kita mendapatkan dampak dari apa yang kita hidup di dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Sore semua teman-teman, ibu bapak, sehat-sehat. Amin. Ya. Ya, jazakallah.